Halo, selamat datang kembali di Durian di Taman Techno. Kita mau ngebahas soal dunia tanaman hias. Hari ini gue mau ngebahas tanaman hias yang cukup seksi, rare, agak mahal sih. Cuman di luar mahalnya, gue beli bukan karena tren atau mahalnya sih, tapi memang karena di kelasnya ini yang cukup susah didapetin. Dan kalau udah bagus, udah besar, bentuk dan pola daunnya unik banget. Apa itu? Check this out baby. Nah, jadi teman-teman di Taman Techno yang suka tanaman hias, kalau lu suka tanaman hias, di channel gue ini, gue akan ngebantu lu ngebahas beberapa tanaman hias. Tapi, karena gue cuman membagi pengalaman gue dan apa yang gue suka, jadi tanaman hias yang gue bagi biasanya tanaman hias yang gue suka dan gue rawat di rumah gue. Kalaupun nanti di suatu saat ke depan gue akan membuat konten tanaman hias lainnya, tapi gue nggak punya, gue pasti ngebahas punya teman gue atau di toko tanaman hiasnya. Karena gue buat konten nggak akan mau maksa, gara-gara buat konten gue beli tanaman hias. Di rumah gue tuh banyak tanaman, tapi tanaman hias itu bukan yang tren-tren aja. Maksud gue, karena tren gue pasti punya untuk buat konten, no. Karena Eka bukan ibu-ibu, Cin. Semua tanaman dibeli-beliin. Gue nggak. Karena prinsip gue nih, kalau gue biar lo tahu, gue cuma merawat tanaman hias yang rare, yang jarang, yang unik, dan ada syaratnya kalau di rumah gue. Harus gampang dirawat, lalu daunnya harus tebal ataupun tidak tebal, nggak apa-apa deh. Yang penting bisa besar ataupun bisa berwarna hijau. Karena gue butuh sesuatu yang hijau-hijau di rumah biar seger dan juga segar. Nah, hari ini gue mau ngebahas tanaman hias yang baru aja gue punya. Jadi setelah gue punya monstera, pillow marble, dan lain-lain, gue dari dulu punya cita-cita ya, pengen memiliki atau merawat Calathea orbifilia. Tapi 6 bulan kemarin ke belakang, gue mau beli mahal, lagi naik daun banget. Jadi di kelas Calathea, orbifilia itu cukup yang paling mahal. Ada yang lebih mahal gitu, tapi ini cukup paling mahal. Sebelumnya gue punya Calathea ornata atau pinstripe. Nah, hari ini gue berbagi sama lu. Akhirnya gue kebeli nih Calathea termahal yang gue punya. Ingat ya, bukan soal mahalnya, tapi emang ini rare, jarang banget. Dan kalau udah gede, bagus banget sumpah deh. Lu bisa lihat di Pinterest, lu coba cari aja, namanya Calathea orbifilia. Ini dia nih. Oke, kita kasih informasi ya. Ini sebesar ini dengan 4 daun yang masih agak layu nih, masih agak stres karena baru gue beli. Jadi baru pindah-pindah tempat. Ini harganya 300.000 tanpa diskon. Gue belinya di Lampung atau bener Lampung, tepatnya di Rafflesia Indoor. Nomor teleponnya dan nomor kontaknya ini dia. Oke. Nah, kalau besar, daunnya lebih besar, batangnya lebih banyak, gue yakin lebih mahal lagi. Nah, potnya, biar teman-teman juga langsung tahu, ini gue beli pot yang terakota, yang sebesar ini. Dan kebetulan ini pot indoor ya. Apa sih pot indoor, Yan? Pot indoor itu pot yang tidak ada lubang di dalamnya. Jadi kalau lu nyiram, airnya nggak akan keluar. Nah, sedangkan Calathea ini harus memiliki pot yang berlubang. Jadi nanti ini akan gue taruh di sini. Bawahnya akan gue kasih styrofoam atau gabus. Jadi kalau gue siram, airnya tetap keluar nih dari bawah. Tapi jatuhnya airnya di sini. Jadi tapi yang penting nggak ngendep di sini nih. Airnya tidak bertahan dalam pot. Karena Calathea ini cukup unik ya. Jadi cara merawatnya bisa di outdoor, bisa di indoor. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, Calathea tidak bisa langsung terpapar sinar matahari. Jadi kalau kena sinar matahari langsung, penyakitnya dia nih, semua jenis Calathea, termasuk orbifilia ini, dia akan mengerut, mengeriting, di pinggir-pinggirnya kering. Mati bisa, tapi yang pasti udah jijik dong lu ngeliatnya. Karena Calathea yang paling penting adalah daunnya. Kalau lu juga potnya yang indoor, nggak ada lubang di bawahnya, lu siram kebanyakan, dia juga nggak suka media tanamnya yang basah. Bisa menyebabkan akarnya busuk dan mati. Jadi humidity atau kelembapan yang diperlukan oleh Calathea ini yang sedang-sedang saja. Jadi intinya nggak boleh terlalu banyak kena siram, nggak boleh lembab media tanamnya, nggak boleh terlalu basah, bukan lembab, gua ralat.
Lalu nggak boleh juga kena sinar matahari langsung. Gue dulu punya pengalaman, gue punya Calathea ornata, itu gue taruh di ruang tamu gue, yang mataharinya hampir 1%, 2% ya adanya, jadi sangat sedikit. Akhirnya ngeriting. Nah, karena gue kesel, gue mau punya Calathea itu biar gue pamerin di dalam rumah gue, untuk gue lihat dan nikmatin. Akhirnya gue pindahin aja agak ke semi outdoor, kayak gini nih. Nah, malah seger begini nih di luar. Walaupun di atasnya ada tanaman ini ya, jadi dia agak-agak ada naungan. Jadi tanaman ini udah seger, udah subur. Gue bakal segera pindahkan pot nih. Tapi sekarang jangan dulu deh, masih seger. Nah, kembali ke ini gue bakal taruh mana nih? Ini kayaknya gue bakal taruh di ruang tamu. Tapi dengan syarat, gue akan tetap taruh 2-3 bulan di semi outdoor dulu seperti Calathea ornata tadi. Maksud gue biar dia tumbuh segar dulu, sehat. Dia akan gue pecah dari bawah. Ingat ya, kalau jenis Calathea, dia kalau mau propagate atau dipecah, itu nggak bisa main gunting kayak monstera. Tapi lo harus bongkar potnya, lo belah atau pecah dari bawah. Batangnya lo lepasin, cari yang ada akarnya. Kalau main gunting kayak monstera, dia bakal mati. Yang kedua, media tanamnya. Media tanamnya lebih baik kalau lo mau campur tanah, pupuk, lo campur sedikit pasir, ya pasir beneran, dan sedikit sekam mentah. Karena intinya kalau bisa media tanamnya Calathea ini harus yang gampang mengalirkan air, tidak terlalu padat alias gembur, agar kalau kita nyiram nggak lama lembabnya atau basahnya di dalam pot. Karena ingat, Calathea juga anti yang namanya basah-basahan. Dia harus so-so lah, basah banget nggak mau, kering banget juga nggak mau. Itu cara merawatnya. Nah, sekarang gue mau share biar kita tahu ya, apa yang kita hobiin, jangan cuma sekedar tahu. Jangan cuma sekedar punya doang. Sejarah sedikit atau pengetahuan sedikit soal Calathea orbifilia. Nah, tanaman ini berasal dari wilayah tropis Amerika dan sering dimanfaatkan nih sebagai tanaman pot indoor maupun outdoor. Calathea ini tumbuh dalam rumpun, merupakan tanaman herbaceous menahun dengan batang lunak. Tunasnya nih berasal dari akar rimpang atau umbi yang terletak di bawah permukaan tanah. Nah, ini yang paling seru. Di balik kecantikannya Calathea orbifilia ini, dia juga kayak manfaat nih. Selain sebagai tanaman hias, tanaman ini juga bisa berkontribusi terhadap suplai udara bersih bagi alam maupun bagi rumah kita. Jadi kalau taruh di dalam indoor atau dalam ruangan, Calathea ini bisa menjadi penyuplai udara bersih bagi kita yang di rumah. Seru kan? Satu hal yang perlu diingat nih, ternyata Calathea nih juga sangat sensitif dengan angin, asap, maupun asap rokok. Jadi kalau lo perokok, jangan suka sering ngerokok dekat Calathea. Ruangan yang banyak rokoknya, suka rokok, atau smoking area, jangan pernah ada tanaman Calathea orbifilia. Dan jangan juga terlalu banyak ada kayak AC, ruangan dingin mah bakal membunuh Calathea ya, bakal ngebuat dia nggak seger. Jadi kalau bisa lu juga harus bebas asap tembakau ya, bebas rokok, berhenti merokok. Nah ingat, jadi dalam budidaya Calathea nih ya, serangan penyakit atau hama itu nggak jarang dijumpai seperti akarnya membusuk atau daunnya yang layu. Ini potnya udah saya siapin, nggak ada lubang. Buat konten, ini tanamannya. Gue akan ganti yang lebih besar biar masuk ke sini agak cakep. Nanti ini gue kasih styrofoam dulu biar sama tingginya. Oke. Caranya kita pindahkan ini ke sini dulu. Cabut. Yes. Tanah. Kita dongkel pelan-pelan. Cabut.
Cakep deh. Yes. Gunakan B1. Setengah aja. Jangan lupa di subscribe channel gue kalau emang bermanfaat nih konten ini. Yang mau nanya-nanya soal tanaman hias bisa DM atau kirim aja message ke Instagram gue. Lo bisa follow Instagram gue di sini. Itu juga ada Instagram clothing store gue. Oke. Salam lestari, salam Taman Tekno. Cheers baby. Assalamualaikum. Bye bye. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.